Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar dari kawasan Mipan, Minang Pantasi, destinasi wisata di Padang Panjang, Sumatera Barat. Saya ingin berdiskusi dengan sahabat melalui kanal YouTube ini, dan nampak di belakang saya tentu saja pegunungan yang indah. Pagi ini sejuk dan ada nampak tenda-tenda karena saya berada di camping ground begitu, tempat tentu saja pengunjung yang bercamping. Ini level PPKM 1, tetapi mudah-mudahan protokol kesehatan selalu diterapkan. Sahabat, ini minggu ke-9 dan saya ingin melakukan review setengah perjalanan perkuliahan kita di politik hukum. Ada 4 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama soal istilah politik hukum. Istilah politik hukum berasal dari bahasa Inggris legal policy, walaupun ada yang menyebut juga berasal dari politic of legal system, tetapi tentu saja pemaknaannya berbeda. Oke, kita bahas dulu yang berasal dari legal policy. Dari 2 kata tentu saja, politik dan hukum begitu ya, politik hukum. Pengertian ini biasanya atau istilah ini diartikan menjadi istilah politik hukum, diartikan menjadi kebijakan tentang hukum. Kebijakan tentang hukum, kebijakan baik yang pembentukan hukum maupun penegakan hukum. Karenanya pengertian politik hukum biasanya diartikan menjadi kebijakan mengenai pembentukan dan penegakan hukum, atau dalam kalimat lain, politik hukum adalah kebijakan mengenai hukum yang akan dan telah berlaku di suatu negara. Jadi politik hukum itu membincangkan mengenai 2 hal penting. Nah, istilah dan pengertian ini tentu saja berkaitan dengan 2 makna dari politik hukum. Makna yang pertama kebijakan tentang hukum yang telah, itu artinya kalau undang-undang atau peraturannya sudah ada, maka kemudian dilakukan penegakannya. Tetapi yang belum, politik hukum itu mempunyai atau berasosiasi, mempunyai konotasi lah begitu kepada pembentukan hukumnya. Jadi kalau undang-undangnya belum ada, peraturannya tidak lengkap, maka pembentukan hukum itu berarti kebijakan tentang hukum yang akan dibuat atau dilakukan oleh suatu negara. Itu tentu saja pembahasan mengenai istilah pengertian yang kemudian berkaitan dengan 2 makna politik hukum itu, yaitu makna pertama pembentukan hukum, yang kedua maknanya penegakan hukum. Sahabat, pada kesempatan yang berikutnya kita juga mendiskusikan mengapa politik hukum ini diajarkan di program studi ilmu hukum. Tidakkah kemudian istilah politik yang berada di depan itu mempunyai makna yang lebih sebetulnya miliknya begitu ya. Jadi seperti di ilmu politik mestinya kan diajarkan politik ketatanegaraan, politik kebangsaan, politik hukum, politik ekonomi begitu ya. Itu kajian dari politik. Tetapi mahasiswa di Fakultas Hukum di semua prodi terutama S2 begitu diajarkan politik hukum. Mengapa? Karena paling tidak saya bisa memberikan jawaban, dan di perkuliahan kemarin saya sudah jelaskan bahwa mengapa politik hukum itu masuk ke disiplin ilmu hukum. Karena disiplin ilmu hukum dalam arti luas itu ada 2 makna. Makna yang pertama adalah ilmu hukum itu ada ilmu hukum yang dogmatik gitu, yang bersifat normatif, yaitu hukum-hukum pidana, perdata, tata negara, tata usaha negara atau hukum administrasi negara, hukum Islam, hukum internasional, hukum adat, hukum ekonomi, dan seterusnya, termasuk juga hukum-hukum acaranya. Lalu itu semua masuk dalam kategori ilmu hukum dogmatik, ilmu hukum normatif begitu. Dan ilmu hukum yang lain, disiplin hukum juga dalam arti luas, itu ada disiplin-disiplin atau ilmu hukum terapan, ilmu hukum dalam kenyataan gitu ya tepatnya. Ilmu hukum dalam kenyataan itu misalnya ada antropologi hukum, sosiologi hukum, lalu sejarah hukum. Nah, politik hukum itu masuk bagian dari ini kah? Di antaranya itu. Karenanya saya dan beberapa kolega
mengatakan bahwa politik hukum memang tepat diajarkan di program studi ilmu hukum. Yang berikutnya alasannya ketika kita berbicara disiplin hukum dalam pendekatan the three theory of law, teori pohon hukum, maka pembidangan hukum itu dibedakan menjadi hukum yang secara garis besar itu ada hukum publik dan hukum privat. Ketika batang besar itu menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat, ada pandangan yang mengatakan batang besarnya itu adalah politik hukum, karena dari politik hukumlah bermula bagaimana politik hukum keperdataan, politik hukum publik. Politik hukum perdataan misalnya berbicara tentang bagaimana pengaturan hak asuh anak begitu di Indonesia, bagaimana pengaturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia, itu dasarnya dari politik hukum. Masih dalam pandangan the three theory of law, ada juga yang mengatakan sebetulnya politik hukum itu bukan batangnya, tetapi dia merupakan salah satu akar bersama-sama dengan filsafat hukum, sejarah hukum, sosiologi hukum. Apapun yang pasti politik hukum itu adalah bagian dari disiplin hukum dalam arti luas. Jika ada kemudian ahli yang mengatakan politik hukum bagian dari ilmu politik, sah-sah saja, tentu saja dengan argumentasinya. Tetapi sebagian besar kita mengkategorikan politik hukum itu merupakan bagian dari ilmu hukum begitu ya, atau mata kuliah ini tepat sekali diajarkan di mahasiswa Fakultas Hukum, terutama program lanjutan pasca sarjana. Sahabat, pada kesempatan berikutnya saya kemudian juga membahas soal makna dari politik hukum yang tadi. Jadi dijelaskan lebih detail mengapa kemudian ada politik hukum itu kebijakan tentang hukum yang akan, yaitu pembentukan hukum. Nah, dari sisi pembentukan hukum rata-rata sahabat, pembentukan hukum itu lebih dekat begitu, kecenderungannya orang mengatakan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan undang-undang. Padahal hukum bersumber salah satunya saja dari peraturan perundang-undangan. Jadi pembentukan hukum itu tidak melulu melalui peraturan perundang-undangan. Bisa melalui putusan pengadilan, melalui hukum kebiasaan, kemudian melalui doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum yang mempunyai reputasi, dan juga melalui perjanjian. Jadi pembentukan hukum itu tidak melulu melalui peraturan perundang-undangan, tetapi memang hukum melalui pembentukannya melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan lebih luas itu mempunyai posisi yang utama, terutama di sistem hukum sebagaimana yang dianut oleh kerabat-kerabat besar dari Eropa kontinental dengan tradisi sipil law-nya itu. Dan Indonesia saya pikir juga dipengaruhi oleh keluarga sistem hukum sipil law yang berasal dari Eropa kontinental. Tepatnya Indonesia dijajah Belanda, Belanda pernah dijajah Jerman, Jerman juga pernah dipengaruhi oleh Roma dan seterusnya. Menjadi kemudian civil law itu mempengaruhi tradisinya, itu mempengaruhi Indonesia. Nah, yang berikutnya ada politik hukum dalam arti penegakan, dalam makna penegakan hukum. Penegakan hukum tentu saja peraturan perundang-undangannya atau sistem hukumnya itu sudah ada dan kemudian tinggal dijalankan. Kita paham bahwa penegakan hukum itu tidak hanya memerlukan substansi hukum menurut Friedman begitu, tetapi juga ada budaya hukum, kemudian juga ada aparatur penegak hukum. Sahabat, di pertemuan selanjutnya sebelum kita UTS kemarin, kita mendiskusikan juga mengenai sifat politik hukum. Ada dua sifat politik hukum. Yang pertama, sifat politik hukum yang permanen, dan yang kedua yang temporer. Yang permanen itu adalah sifat politik hukum yang tidak bisa diubah sampai kapanpun ketika negara itu ada. Jadi politik hukum permanen bagi Indonesia tentu saja yang didasari oleh filsafat hukum Pancasila. Jadi Pancasila lah yang menjadi dasar kita mempunyai politik hukum permanen yang tidak bisa diubah oleh kepentingan politik sesaat. Politik hukum permanen itu misalnya pengakuan kita terhadap nilai-nilai ketuhanan. Jadi tidak bolehlah ada norma hukum, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan. Begitu juga penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak boleh satupun ada
hukum yang kemudian kita buat atau penegakannya yang bertentangan dengan prinsip sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan berikutnya tentu saja larangan ini termasuk dari politik hukum yang bersifat permanen. Larangan misalnya ketika ada pengaturan yang diskriminatif. Tidak boleh misalnya pengaturan kepala daerah itu tidak boleh non-muslim ketika kita mayoritas. Karena di berbagai tempat tentu saja kita sudah lihat fakta ada juga yang non-muslim, dan pengaturan seperti itu jangan pernah kemudian dipikirkan ada. Demikian juga yang sebaliknya, ketika muslim menjadi bagian dari minoritas di suatu daerah dan tidak tertutup kemungkinan yang muslim itu kemudian juga menjadi pimpinan daerah. Sahabat, itu contoh dari sifat politik hukum yang permanen, jadi tidak bisa dirubah. Dasar-dasar itu, aspek misalnya asas musyawarah ketika mengambil keputusan itu selalu ada dalam penormaan kita. Misalnya ketika kita bermusyawarah dulu lalu mencapai mufakat, tidak mufakat di dalam sidang itu, lalu kemudian ditempuh quorum untuk sahnya atau sahnya persetujuan rapat, itu tentu saja didorong dulu musyawarah mufakat. Jika tidak, maka kemudian diambil stem, diambil pemungutan suara. Tetapi tetap saja asas musyawarah itu dikedepankan. Yang berikutnya tentu saja prinsip keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial, hal yang tidak hanya menjadi prinsip tetapi menjadi pemandu dan sekaligus menjadi tujuan kita berkehidupan kebangsaan. Sahabat, politik hukum yang berikutnya adalah sifat politik hukum yang temporer. Kita mengenal yang temporer ini, politik hukum yang dibuat, misalnya rencana pembangunan jangka menengah daerah itu kan cuma 5 tahunan, rencana pembangunan jangka panjang 20-25 tahunan. Kemudian RKP, rencana kerja pemerintahan lewat APBD, APBN, itu kan 1 tahunan. Ini sifatnya tidak permanen, dia sifatnya temporary dan itu bisa dirubah, tetapi yang temporer itu harus tetap berdasar kepada yang politik hukum permanen, yaitu prinsip-prinsip yang diatur, yang dijadikan dasar di dalam Pancasila. Saya pikir itu 4 hal penting mengenai politik hukum di pertemuan paruh